Soal nomor 1. Ajaran Mahatma Gandhi yang artinya mirip dengan asas PNI adalah A. Hartal, B. Ahimsa, C. Satyagraha, D. Swadesi, E. Marhaenisme. Yang manakah jawabannya? Kita simak pembahasannya. Gerakan Nasional India untuk melawan penjajah Inggris dipelopori oleh Mahatma Gandhi. Beliau mengajarkan beberapa hal. 1. Swadesi, artinya gerakan untuk membuat dan menggunakan produk dalam negeri sendiri. Yang kedua, Satyagraha, atau gerakan agar tidak kerjasama dengan penjajah. Yang ketiga, Hartal, yaitu berkabung sebagai tanda pemogokan atau pemogokan umum. Dan yang keempat, Ahimsa, atau melawan tidak dengan kekerasan. Untuk menghafalnya kita ambil rumus Desi, Setia, Harta, Ahi. Desi dari kata Swadesi, Setia dari kata Satyagraha, Harta dari kata Hartal, dan Ahi dari kata Ahimsa. Jadi jawabannya adalah yang C, karena PNI dan Satyagraha sama-sama menolak kerjasama dengan penjajah. Soal nomor 2. Berikut ini tokoh pemimpin organisasi Putera adalah 1. Kiai Haji Mas Mansur, 2. IR Soekarno, 3. Ki Hajar Dewantara, 4. Muhammad Hatta. Yang mana saja jawabannya? Kita simak pembahasannya. Organisasi Putera atau Pusat Tenaga Rakyat dibentuk tanggal 16 April 1943 oleh 4 serangkai, yaitu yang pertama Ki Haji Mas Mansur, 2. IR Soekarno, ketiga Ki Hajar Dewantara, dan yang keempat oleh Muhammad Hatta. Kita singkat keempat orang ini menjadi Mas Karno, Dewan, Hatta. Masnya adalah Mas Mansur, Karnonya IR Soekarno, Dewannya Ki Hajar Dewantara, dan Hattanya Muhammad Hatta. Jadi jawaban yang paling tepat adalah 1, 2, 3, dan 4. Jawabannya adalah E. Soal nomor 3. Berikut ini tokoh pendiri Indis Partij adalah 1. IR Soekarno, 2. Muhammad Hatta, 3. Ahmad Subarjo, 4. Ki Hajar Dewantara. Yang mana saja jawabannya? Kita simak pembahasannya. Indis Partij merupakan organisasi politik yang anggotanya berasal dari keturunan campuran Belanda pribumi dan orang Indonesia. Didirikan tahun 1912 oleh 3 serangkai, yaitu 1. Dr. Cipto Mangunkusumo, kedua Ki Hajar Dewantara, dan yang terakhir EFE Douwes Dekker. Rumus untuk menghafalnya adalah Cipto, Dewan, Dekker. Cipto, Dr. Cipto Mangunkusumo, Dewan, Ki Hajar Dewantara, Dekker, yaitu Douwes Dekker. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang 4 saja atau D. Soal nomor 4. Tokoh yang pertama kali mengutarakan gagasan dasar negara pada tanggal 29 Mei 1945 adalah A. Soekarno, B. Muhammad Yamin, C. Dr. Supomo, D. Ahmad Subarjo, atau yang E. Muhammad Hatta. Yang manakah jawabannya? Kita simak pembahasannya. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat BPUPKI dibentuk tanggal 1 Maret 1945 dengan tujuan untuk menyelidiki hal-hal penting mengenai tata pemerintah Indonesia. Sidang pertama dilaksanakan 29 Mei sampai 1 Juni, fokus untuk merumuskan dasar negara. Tokoh yang merumuskan yang pertama adalah Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei, Supomo tanggal 31 Mei, dan Soekarno tanggal 1 Juni 45. Rumus untuk menghafal ketiga tokoh tersebut adalah Ya, Pomo, Sukar.
Ya-nya adalah Muhammad Yamin, Pomo-nya adalah Supomo, Sukarnya adalah Soekarno. Sedikit tambahan yang sangat penting. Dasar negara menurut Muhammad Yamin terdiri dari 5 hal. Yang pertama, peri kebangsaan. Yang kedua, peri kemanusiaan. Yang ketiga, peri ketuhanan. Yang keempat, peri kerakyatan. Dan yang terakhir, peri kesejahteraan rakyat. Cara untuk menghafalnya gampang banget. Tinggal menyebutkan bangsa manusia tuh kera sejahtera. Bangsanya peri kebangsaan, manusianya adalah peri kemanusiaan, tuhnya adalah peri ketuhanan, keranya adalah peri kerakyatan, dan sejahteranya adalah peri kesejahteraan rakyat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B, Muhammad Yamin. Soal nomor 5. Pada zaman pendudukan Jepang terdapat 3 pemerintahan militer, salah satunya tentara Rikugun ke-25 yang berpusat di A. Aceh, B. Bukit Tinggi, C. Jakarta, D. Surabaya, atau yang E. Makassar. Pembahasan. Pada zaman pendudukan, Jepang membagi Indonesia menjadi 3 wilayah militer. Yang pertama, tentara ke-16 Rikugun atau Angkatan Darat untuk wilayah Jawa dan Madura, pusatnya berada di Jakarta. Yang kedua, tentara ke-25 Rikugun untuk wilayah Sumatera, pusatnya berada di Bukit Tinggi. Dan yang ketiga, Armada Selatan kedua Kaigun atau Angkatan Laut untuk wilayah Sulawesi, Kalimantan, Maluku, pusatnya berada di Makassar. Rumus untuk menghafalnya adalah Jaka, Tinggi, dan Kasar. Jakanya Jakarta, tingginya Bukit Tinggi, kasarnya adalah Makassar. Jawaban yang paling tepat adalah yang B, Bukit Tinggi. Menurut kalian, kenapa Jepang menjajah negara kita? Silahkan jawabannya di kolom komentar. Terima kasih banyak kepada kalian yang telah mengunjungi channelku. Semoga kalian diberikan kesehatan dan diberikan rezeki yang melimpah. Amin.